Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran tahun ajaran baru ini, baiklah di sini Pak Guru memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin anak-anak semuanya belum kenal dengan Pak Guru. Baiklah, nama Pak Guru adalah Suhakril. Jadi panggilannya itu boleh dipanggil Pak Ril ya. Nanti kalau ketemu di jalan atau di rumah, tolong disapa Pak Guru ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada hari ini atau sebelum kita mulai belajar, jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari itu mudah diberkahi dan mudah dapat dan mudah dipahami. Nah, untuk kali ini kemarin anak-anak sudah pesan buku paketnya, mungkin sebagian sudah diambil. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang ilmu pengetahuan alam, ya, ilmu pengetahuan alam. Jadi anak-anak buka buku paketnya di rumah, yaitu pelajaran pertama. Ya, anak-anak ya, silakan buka buku paketnya di rumah. Pelajaran pertama yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia. Sebelumnya Pak Guru mohon maaf terlebih dahulu karena sistem pembelajaran kita kali ini masih dalam keadaan daring karena masih dalam suasana COVID atau kita masih lockdown ya anak-anak. Mudah-mudahan setelah lockdown nanti kita bisa tatap muka dan bisa belajar normal kembali. Untuk itu kita semua harus berdoa semoga virus corona ini atau COVID-19 ini segera berakhir, khususnya di tebing tinggi ini anak ya. Baik anak-anak, kita mulai tema 1. Anak-anak buka tema 1 ya. Tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Ya, yang dikatakan organ gerak hewan itu alat atau peralatan yang digunakan untuk bergerak. Gitu ya, Nak. Sekarang kita baca sama-sama ya anak-anak. Anak-anak juga buka bukunya ya. Jangan nggak dibuka ya nak. Jangan cuma nonton videonya saja, dibuka bukunya, kita baca sama-sama. Yang pertama di sini dikatakan semua makhluk hidup dapat bergerak. Ya, sudah jelas ciri-ciri makhluk hidup itu udah pasti bergerak. Hewan dan manusia dapat bergerak dengan berpindah tempat. Sementara pergerakan tumbuhan hanya berupa pergerakan yang terbatas. Nah, kalau hewan dan manusia dikatakan dapat berpindah tempat. Tetapi kalau tumbuhan, ini tumbuhan ya, itu terbatas. Apa yang dikatakan terbatas? Tumbuhan bergerak itu cuman tumbuh naik ke atas. Ya, tumbuhan tidak bisa berpindah tempat. Kayak gitu. Itu yang dikatakan terbatas. Hewan dan manusia dapat melakukan pergerakan seperti berjalan, berlari, berenang, atau menggerakkan tangan dan kepala. Hal itu karena adanya organ atau alat gerak seperti tangan, kaki, sirip, dan ekor. Nah, alat gerak pada hewan tingkat tinggi dan manusia terdiri atas rangka dalam dan otot. Yang dimaksud rangka dalam itu tulang-tulang bagian dalam tubuh manusia atau hewan atau otot. Sementara pada hewan tingkat rendah berupa rangka luar dan otot. Nah, pada gambar kamu dapat melihat bebek yang berjalan beriringan. Ya, bebek yang berjalan beriringan. Ini bebek ya, gambar bebek berjalan beriringan. Selain berjalan menggunakan kaki, pergerakan apalagi yang dapat dilakukan bebek dengan bantuan alat geraknya? Nah, bebek kan jalan menggunakan kaki. Selain kaki, tentu bebek menggunakan sayapnya, ya, sayapnya untuk bergerak atau selaput pada kakinya, gitu. Nah, sekarang materi inti subtema 1. Perhatikan materi intinya di sini. KD 31 strip 4.1. Materi inti subtema 1 yaitu organ gerak hewan.
Jadi kita berfokus dulu pada hewan. Organ gerak hewan berarti alat pergerakan pada hewan. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda bergantung pada aktivitas yang dilakukan di lingkungan tempat hidupnya. Ya, hewan melakukan pergerakan untuk mencari makan dan air, mencari tempat untuk hidup, melakukan perkembangbiakan, serta melarikan diri dari musuh. Nah, hewan yang hidup di air seperti ikan dan paus bergerak dengan sirip yang dapat membantunya berenang. Jadi hewan lain model hewannya atau lain jenis hewannya, lain pula alat geraknya atau nama alat geraknya, kayak gitu ya. Kemudian hewan yang berjalan, berlari, merayap, melata, melompat, dan memanjat memiliki alat gerak berupa kaki. Contohnya buaya, melata, dan harimau berjalan dan berlari. Selain itu, ada hewan yang bergerak menggunakan otot perut. Nah, ada juga hewan yang menggunakan otot perut. Kira-kira apa? Ya, seperti ular. Nah, kalau anak-anak melihat ular itu bergerak menggunakan otot perut. Kenapa? Karena ular itu tidak mempunyai kaki. Jadi, pergerakan ular itu menggunakan otot perut. Dan kaki dayung seperti pada penyu. Nah, pada penyu atau kura-kura ya, itu bergerak menggunakan kaki dayung gitu. Hewan yang dapat terbang seperti burung dan kumbang bergerak dengan sayap. Jadi, intinya di sini anak-anak bisa perhatikan hewan. Mungkin anak-anak pernah ke kebun binatang atau ke taman safari segala macam. Itu anak-anak pernah melihat hewan, anak-anak lihatlah apa peralatan yang digunakan untuk dia bergerak tersebut. Misalkan anak di rumah punya burung, itu bergerak atau terbang menggunakan sayapnya. Punya ayam, bergerak dengan kaki dan sayapnya. Punya kucing di rumah, kucing bergerak dengan kaki. Kayak gitu ya. Nah, sekarang di sini paragraf ketiga, hewan digolongkan menjadi dua kelompok. Nah, jadi hewan itu digolongkan menjadi dua kelompok ya. Yang pertama ada hewan vertebrata. Nah, nama latinnya vertebrata. Ingat, vertebrata. Vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, apa saja yang memiliki tulang belakang? Nah, misalkan sapi. Sapi itu termasuk hewan vertebrata. Kenapa? Karena sapi itu memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Itu yang dikatakan hewan vertebrata. Kemudian yang kedua ada hewan invertebrata. Invertebrata itu hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi vertebrata bertulang belakang, invertebrata itu hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan vertebrata memiliki rangka dalam endoskeleton. Nah, memiliki rangka dalam, ya. Sementara hewan invertebrata umumnya memiliki rangka luar. Jadi kebalikan ya. Vertebrata itu memiliki rangka dalam, invertebrata itu memiliki rangka luar atau tidak memiliki rangka. Hewan vertebrata digolongkan menjadi kelompok ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Itu invertebrata. Vertebrata ya. Hewan vertebrata itu digolongkan menjadi ikan, amfibi. Tahu amfibi?
Amfibi itu hewan yang bisa hidup di air dan di darat, ya, seperti buaya itu termasuk golongan amfibi. Kemudian reptilia, burung dan mamalia itu termasuk vertebrata. Mamalia ini hewan yang menyusui, enak ya, seperti kucing, harimau, sapi, kambing itu termasuk hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, itu enak. Ya, contoh hewan vertebrata ada kelinci, katak, ular, ikan mas, dan burung dara. Contoh hewan invertebrata yaitu kupu-kupu, cacing, dan hewan lunak. Nah, kamu lihat kupu-kupu tidak memiliki tulang belakang. Cacing juga tidak memiliki tulang. Intinya yang lunak-lunak itu digolongkan menjadi hewan invertebrata. Ingat, hewan digolongkan menjadi dua. Yang pertama vertebrata, yang kedua invertebrata. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dan bisa melihat apa saja alat gerak pada hewan. Demikian, lebih dan kurang Pak Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.